Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kelinci, dan salam sejahtera buat teman-teman yang beragama atau berkeyakinan lain. Oke, Sobat Kelinci semua, beberapa kali saya di blog saya maksudnya, di peternakan kelinci.blogdetik.com yang seperti teman-teman lihat di alamat blog yang bawah, bahwa ada beberapa teman itu yang merasa bingung ceritanya gitu kan. Merasa bingung, kelinci yang melahirkan selalu berujung pada kematian untuk anak-anaknya gitu kan. Atau mungkin ada teman-teman yang bingung gimana nih nanganin kelinci yang lahiran. Nah, mungkin teman-teman kita ini yang pertama kali menangani lahiran kelinci gitu kan. Oke, ayo kita bahas satu-satu yuk. Nah, Sobat Kelinci, apakah Sobat Kelinci yakin gitu kan bahwa kelinci tersebut tidak menyusui anaknya gitu kan? Nah, cuek tidak berarti stop menyusui gitu kan? Karena apa, Sobat? Ternyata menyusuinya kelinci itu hanya dalam tempo waktu yang sangat singkat gitu kan, nggak lama kayak kalau kita nyusuin anak gitu kan. Kalau kelinci beda gitu kan, kelinci hanya sebentar gitu kan. Maka jangan terburu-buru kita ngambil kesimpulan bahwa kelinci itu tidak menyusui anak-anaknya gitu kan. Jika teman-teman lihat bahwa anak-anaknya yang ada di kotak hamilan itu sudah gendut perutnya gitu kan, maka indukan sudah menyusui. Sementara selang beberapa jam, misal sampai 5 jam atau beberapa jam yang terhitung relatif lama, kemudian anak-anaknya masih kecil-kecil, perutnya nggak gendut. Nah, ini berarti indukan tidak menyusui anaknya. Kemudian, kenapa sih kelinci itu tidak mau menyusui anaknya? Gitu kan, banyak faktor. Ada beberapa lah, gitu kan. Oke, kita lihat. Faktor pertama adalah stres, gitu kan. Wah, ternyata nggak manusia doang yang stres, gitu kan. Ternyata Sobat Kelinci juga bisa stres gitu kan. Nah, stres ini karena apa gitu kan? Pertama, kondisi kandang yang memprihatinkan gitu kan. Kadang-kadang gitu kan kita yang mungkin aktivitasnya nggak 100% di ternak kelinci, kadang-kadang kita abai gitu kan, atau nggak care sama kandang gitu kan. Misal kondisinya yang memprihatinkan kayak apa? Misal ternyata di kandang itu kotoran tidak bisa keluar secara otomatis, kotoran tertahan di dalam kandang gitu kan, sehingga bau atau aroma kandang itu nggak enak. Nah, kelinci nggak betah dengan kondisi yang kayak gini gitu kan, karena tipikal kelinci adalah hewan yang sangat care sama kebersihan, atau sangat care sama kotorannya gitu kan. Kalau di alam bebas, kelinci itu akan membuang atau entah pipis itu jauh dari dia beraktivitas gitu kan. Bukan seperti hewan kucing atau anjing yang ketika langsung ditimbun gitu kan. Nah, beda, apalagi kelinci ini ada di dalam kandang, maka kewajiban kita untuk memelihara kesehatan kandang tersebut. Seperti itu. Nah, makanya ketika kelinci ini dalam tahap lahiran gitu kan, nah kita harus care bahwa kandang itu benar-benar nyaman buat kelinci, dari segi kebersihannya, dari segi sirkulasi udaranya, ya semuanya lah gitu kan, sehingga kelinci ketika masa kehamilan dia tidak stres dengan kondisi tempat dia tinggal. Kemudian stres yang kedua bisa jadi itu karena tidak ada makanan dan minuman gitu kan. Nah, Sobat Kelinci, bahwa kelinci pada saat hamil, kebutuhan nutrisi dia, kebutuhan makan dia akan membludak gitu kan. Beda ketika dia kondisinya masih tahap nggak hamil gitu kan. Sudah menjadi naluriah mungkin ya. Menjadi naluriah bahwa kelinci ini ketika hamil dia harus mensuplai gizi, kemudian makanan minuman itu lebih banyak daripada ketika dia sebelum hamil gitu kan. Maka misal kondisi kandang itu
pas dia hamil, kemudian kita sering lupa gitu kan, atau sering gak care sama kebutuhan makan atau minuman kelinci, maka kelinci ini mungkin akan berpikir gitu kan, wah gua aja sekarang lagi hamil, makanannya nggak ada, gimana nanti kalau lahiran, wah bahaya ini. Makanya nah mungkin dari itu timbullah stres buat kelinci. Kemudian yang ketiga adalah nutrisi yang tidak cukup. Mungkin ini berkaitan dengan poin yang keberapa itu, yang tidak ada makanan dan minuman tadi gitu kan. Nah maksudnya sobat kelinci, nutrisi yang tidak cukup ini adalah dari segi kualitas makanannya gitu kan. Makanya ketika pas kelinci ini lagi lahiran gitu kan, usahakan untuk variatif jenis makanannya. Bisa dengan misal contohnya kayak gini, siang atau pagi gitu kan kita kasih pelet atau kasih makanan racikan khas kita lah. Nanti yang akan saya video selanjutnya mungkin akan kita jelasin gitu kan. Misal kita kasih pelet lah gitu kan, kemudian dengan hijauan sedikit gitu kan. Nah ketika malam harinya kita kasih pelet dengan perbandingan sebaliknya, pelet nggak terlalu banyak tapi yang lebih banyak adalah hijauan gitu kan. Nah dengan beragamnya nutrisi, beragamnya makanan di dalam kandang, kelinci akan merasa nyaman, kemudian enjoy dengan kehamilannya, akhirnya dia nggak stres gitu kan. Terus poin selanjutnya adalah pembuahan berturut-turut. Nah ini yang harus kita hati-hati nih. Ini berkaitan erat dengan bagaimana kita mengawinkan kelinci itu gitu kan. Banyak literatur yang saya temui bahwa ketika kita akan mengawinkan kelinci itu kan, betina akan dimasukkan ke dalam kandang pejantan gitu kan. Kemudian kita tongkrongin ketika kelinci ini sudah selesai kawin, kemudian sampai pejantannya terkulai lemas. Sampai terkulai lemas, kita ambil betinanya buat istirahat. Selang berapa menit kita masukin lagi gitu kan. Nah ini sih secara teoritis gitu kan. Nah dengan teori seperti itu mungkin 2 atau 3 kali mereka kawin cukup gitu kan. Nah yang menjadi masalah adalah gitu kan, yang maksudnya pembuahan berturut-turut tadi, misal tanggal 1 nih kita masukin kelinci betina ke kandang pejantan gitu kan. Kemudian selang 1 minggu kita ragu nih, kemarin itu berhasil nggak ya pembuahannya gitu kan. Kita masukin lagi pas tanggal 7 misal gitu kan, atau tanggal 15 kita masukin ke betina ke kandang pejantan. Apa yang terjadi di dalam pasti akan terjadi perkawinan lagi gitu kan. Nah ini yang maksudnya pembuahan berturut-turut, sehingga hasil akhirnya ketika tadi kan ada 2 pembuahan ya, yang pertama tanggal 1, yang kedua tanggal 7 atau tanggal 14, nah gitu kan. Nah misal dua-duanya ini jadi gitu kan, maka nanti pas kelahiran gitu kan, berarti tanggal 30 ya, tanggal 30 akan lahir gitu kan. Kemudian tanggal 7 bulan berikutnya, jadi selang kelahiran 1 sama kelahiran 2 itu nanti akan hanya berjarak beberapa hari gitu. Nah ini yang membuat kelinci itu akan stres gitu kan, bisa jadi malah kanibal karena setelah lahiran lagi gitu kan. Nah dilihat dari sistem reproduksi kelinci pun berbeda dengan manusia gitu kan. Kalau manusia terjadi sekali pembuahan maka akan berhenti sel telur itu, sel telur manusia maksudnya yang perempuan itu akan terhenti. Sementara kelinci akan berbeda gitu kan. Ketika terjadi pembuahan gitu kan, kemudian ada perkawinan lagi, nah, dan itu berhasil, maka sel telur akan produksi lagi gitu. Nah ini yang pembuahan berturut-turut yang bisa jadi kelinci akan stres gitu kan. Misal kelahiran pertama anaknya 5 gitu kan, kemudian kelahiran kedua anaknya 7 gitu kan. Nah apakah kita bangga dengan kelahiran yang banyak? Belum tentu itu kan. Bisa jadi malah ini yang bikin kelinci stres dan
malah bisa jadi kanibal, maksudnya dia makan anaknya sendiri karena terlalu banyak kelahiran tadi, gitu kan. Nah, penyebab kelinci tidak mau menyusui anaknya yang keberapa nih? Ayo. Pertama, stres ya. Stres bisa jadi karena kondisi kandang, kemudian tidak ada makan dan minuman, nutrisi tidak cukup, pembuahan berturut-turut, dan yang terakhir adalah kualitas indukan, gitu kan. Maksudnya apa? Nah, sobat kelinci, jika kita punya indukan, misal bibit lah, gitu kan, dalam hal fisiologis atau fisiknya bagus, kemudian kita kawinkan, melahirkan, nah ternyata berkali-kali indukan itu tidak mau menyusui, gitu. Nah, ini berarti tipe indukan yang tidak bagus, gitu kan. Nah, nanti kita bahas, gitu kan. Gimana solusinya, gitu kan. Oke. Nah, teman-teman atau sobat kelinci, gitu kan, ketika kita punya indukan yang tidak mau menyusui anaknya, dalam artian bisa jadi karena stres tadi, atau misal karena tipikal indukannya itu tidak bagus, maka solusinya adalah penyusuan paksa, gitu kan. Nah, nanti yuk kita lihat videonya bareng-bareng yuk. Nah, sobat kelinci, nah sekarang nih videonya nih. Indukan yang putih yang gede itu, nah kita lulus dulu biar dia tenang. Oke, nah mungkin ini yang pengkondisinya mungkin berbeda-beda antar kelinci. Nah, kalau udah, nah ini dia caranya. Posisinya kayak gitu, terus kita cari apa namanya puting ya, puting kelincinya. Nah, terus kita taruh anakan kelinci. Nah lihat, oke. Ini dari siang ini belum disusuin. Nah, kelihatan banget loh. Nah, mungkin dalam kondisi alaminya sobat kelinci ini akan tidak seperti ini ya. Mungkin indukan akan posisi mungkin sedikit bukan kayak gini, tapi rada jongkok, karena ini kita kondisikan indukannya itu susah untuk menyusuin, jadi kita pakai posisi kayak gitu. Nah, kadang-kadang indukan kelinci juga mungkin sakit atau apa, dia akan berusaha untuk meronta-ronta, gitu kan. Nah, kita jangan terlalu keras untuk megangnya, slowly aja, tapi usahakan kelinci ini tidak sampai melukai anaknya. Kadang-kadang anak bisa ketendang juga nih. Nah, ini yang nanti bahaya buat anakannya, gitu kan. Oke, ini masih nyusuin juga. Di akhir nanti akan kita perlihatkan ya, bagaimana kondisi perut bagi kelinci yang sudah kenyang, gitu. Ini masih proses menyusui. Nah, sobat kelinci sedikit cerita, indukan ini memang yang seperti saya bilang di awal, dia stres, gitu kan. Berkali-kali lahiran, sampai 3 kali, 4 kali, sedang 4 kali atau 5 kali, saya ingat saja itu kan. Nah, ini selalu berakhir dengan kematian bayi-bayinya, dan sampai kurus kering nggak disusui. Nah, akhirnya ini ya mungkin kelima lahiran. Akhirnya saya ambil anaknya, kemudian indukannya langsung saya pisah, kemudian saya melakukan ritual kayak gini sampai sekitar 1 bulan lamanya, gitu kan. Nah, dia akan terus sampai kenyang. Ini anak kelinci akan berusaha nyusuin sampai dia merasa kenyang, gitu kan. Kalau dia sudah kenyang, maka dia akan berhenti dengan sendirinya, seperti itu. Oke. Nah, sobat kelinci, ini adalah gambar anakan kelinci yang dia sudah kenyang tuh. Lihat perutnya udah
Ini udah kenyang, udah gendut. Nah, dia akan siap menjalani malam ini dengan perut kenyang. Tuh. Mungkin masih refleks perutnya, mulutnya dia masih nyap nyari pentil. Oh maaf, sebut susu kelinci maksudnya. Nah, oke. Ya, sekian. Terima kasih.